Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Madrasah Ibu Hajar Nuryati SAG MPD selaku Pengawas Madrasah Kecamatan Sampang, Mawas Atipalar dan Khotib. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di wilayah Sampang, Mawas Atipalar dan Khotib, hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kultum Ramadan yang alhamdulillah giliran yang ketiga di hari yang ketujuh bulan suci Ramadan. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertemu. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita sanjungkan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya selalu kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup menghamba hanya kepada Allah. Tujuannya tiada lain hanya untuk melaksanakan perintah Allah. Sekaligus agar kita tidak sampai dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak dijauhkan dari ridho Allah. Karena kalau kita dijauhkan dari ridho Allah, maka kita akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya paling kaya, paling pandai, paling berpengaruh, paling hebat, dan seterusnya.
Dengan kata lain, bahwa dia menganggap dirinya lebih dari orang lain, tidak mau menganggap orang lain itu ada di atasnya. Bahkan Rasulullah mendefinisikan al-kibru batarul haqqi ghamdun nas. Yang dimaksud sombong, kata Nabi, adalah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin yang berbahagia, orang yang dibenci oleh Allah yang ketiga yaitu orang yang suka berkhianat. Di dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 58, innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jadi Allah sangat tidak suka baik itu berkhianat di dalam keluarga, masyarakat, maupun di dalam perusahaan ataupun lembaga. Oleh karena itu, mari kita selalu berhati-hati agar tidak memiliki sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah selanjutnya yaitu orang yang mempunyai sifat bakhil atau pelit. Orang pelit atau bakhil bisa jadi karena sedang menghadapi kebutuhan mendesak, bisa karena memang tidak adanya yang diberikan, atau bisa jadi karena watak yang jelas. Sikap bakhil itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kebangetan lagi adalah orang yang lebih hartanya, orang yang kaya, tetapi tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk membantu kepada orang lain yang membutuhkan. Allah sangat membenci hal itu, karena harta yang dia miliki ada sebagian milik orang lain. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, orang yang dibenci oleh Allah yang selanjutnya adalah orang yang keras kepala. Keras kepala di sini dimaksud adalah orang yang enggan beribadah, enggan melakukan kebaikan, dan tidak mau menerima nasihat orang lain. Orang yang bersifat keras kepala ini tidak pernah mereka menganggap ajakan perkataan orang lain itu ada. Siapapun orangnya, baik itu tua, muda, pria, wanita, miskin, kaya, semua tidak disukai oleh Allah alias dibenci oleh Allah kalau orang yang punya sifat keras kepala. Apalagi orang yang sudah tua tapi dia enggan untuk beribadah, dia masih ingin menunjukkan bahwa dia masih kuat,
tidak menyadari bahwa sebentar lagi malaikat Israfil akan segera menjemput. Diberikan nasihat untuk beribadah semenjak muda, mengatakan besok kalau sudah tua. Setelah tua, dia mengatakan masih belum sempat waktunya. Nah, inilah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama menjaga diri kita dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan perlindungan, dan selalu di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang